Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda untuk berbincang-bincang tentang hukum wanita tawanan perang atau orang yang membeli budak. Imam Abu Syuja' mengawali pembahasan ini dengan mengatakan wa man asarra imra'atan aw ishtara amatan haruma 'ala al-istimta' biha hatta yastabri'aha bihaidatin. Barang siapa yang mendapatkan tawanan perang, ya kalau ada jihad fisabilillah atau dulu zaman jihad itu masih berlangsung, ketika seorang itu mendapatkan bagian tawanan perang, seorang wanita, atau dia membeli budak dari pasar budak wanita tentunya, maka dia tidak boleh serta-merta langsung menggaulinya sampai dia menanti wanita yang dia beli atau wanita yang dia tawan itu melalui satu kali masa haid, untuk memastikan bahwa dia tidak sedang hamil dari suami sebelumnya atau dari hubungan badan dengan lelaki lain. Karena kalau sang majikan langsung menggaulinya, bisa jadi wanita tersebut, budak tersebut sedang dalam kondisi hamil, sehingga terjadi percampuran nasab. Tentu ini sangat besar dampaknya, dan itu adalah salah satu dosa besar. Rasulullah SAW melarang hal itu dan mengatakan la taski bima'i kazar'a ghairik. Janganlah engkau menyirami dengan airmu tanaman orang lain. Inilah sebuah kiasan, sebuah gambaran. Orang yang menggauli wanita yang sedang hamil dari lelaki lain, itu bagaikan orang yang menyirami tanaman orang lain. Hadis ini memberikan satu isyarat, walaupun anak tersebut mungkin sudah besar, sudah berumur 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, bahkan 8 bulan, bahkan mungkin sesaat lagi akan terlahir, tetap saja tidak boleh digauli, walaupun dia adalah budak yang Anda beli, betul. Tetapi janin yang ada di dalam perut budak tersebut adalah tanaman orang lain, itu adalah tumbuh dari benih orang lain, sehingga Anda tidak boleh mencampurinya, tidak boleh menggauli budak tersebut. Ini memberikan satu gambaran besar bagi kita betapa kejelasan status nasab. Islam memberikan satu penekanan yang luar biasa perihal pentingnya kesucian nasab agar tidak tercampuri, agar tidak terkontaminasi dengan nasab orang lain. Man intasaba ila ghairi abih faqad bari'a aw faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqih. Siapapun yang menasabkan dirinya kepada orang lain, kepada selain ayahnya, maka kekang Islam seakan telah lepas dari dirinya, alias dia seakan-akan telah terlepas dari kekang Islam. Kalau digambarkan seekor kuda atau seekor hewan ternak atau seekor unta, dia akan terus terkendali selama tali kekangnya masih melekat di lehernya. Tetapi ketika tali kekang itu telah terlepas, maka dengan sangat sulit untuk mempertahankan, mengendalikan tunggangan tersebut. Ini sebuah ilustrasi, sebuah penggambaran, karena memang Nabi SAW hidup di tengah-tengah orang Arab yang biasa hidup dengan kuda, hidup dengan onta. Sehingga Nabi menggambarkan bagaimana korelasi keislaman seseorang dengan orang yang menasabkan dirinya kepada selain ayahnya. Digambarkan bagaikan onta yang telah terlepas dari kekangnya, kuda yang telah terlepas dari kekangnya, maka siapapun yang mengendarinya, siapapun yang menunggangnya tidak akan bisa mengendalikan kuda tersebut. Sangat sulit. Dia akan lepas-lepas, dia akan menghindar. Apa maksudnya? Kalau status sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah telah diabaikan, dengan gegabahnya seseorang itu menasabkan dirinya kepada lelaki lain, kepada selain ayahnya. Padahal hubungan anak dengan ayah ini adalah hubungan yang kasat mata. Ayahnya adalah yang menggauli ibunya. Ayahnya lah yang memiliki status sebagai suami bagi ibunya. Status ini adalah sesuatu yang kasat mata, sesuatu yang bisa dikenali oleh banyak orang. Kalau ternyata itu telah diabaikan, diingkari, didustakan, maka tentu hubungan-hubungan lain yang lebih lemah, lebih samar, apalagi hubungan-hubungan itu bersifat abstrak, seperti hubungan iman dan Islam, tidak ada wujud yang konkret dalam bentuk fisik. Yang ada adalah ideologi yang diyakini,
amalan dipraktekkan. Itu sesuatu yang abstrak. Nah, kalau seseorang itu telah dengan lancang mengingkari status nasabnya kepada sang ayah, maka akan dengan mudah dia mengingkari nisbah dirinya kepada Islam. Apalagi orang yang lemah imannya akan merasa bahwa Islam tidak ada hubungan dengan saya bebas berbuat apa saja. Saya terlahir ke dunia ini tanpa Islam kok. Semua orang bisa lahir ke dunia. Orang akan berkata demikian. Sehingga kalau orang sudah ceroboh menasabkan dirinya, tidak lagi peduli dengan urusan nasab, diakui tidak diakui, kepada siapapun dia menasabkan dirinya, maka ini cermin bahwa dalam dirinya tidak lagi ada kepedulian, tidak lagi ada pengakuan dengan sesuatu yang kasat mata, apalagi pengakuan dengan sesuatu yang bersifat abstrak. Maka akan dengan mudah dia dustakan, dengan mudah dia tinggalkan. Karenanya dalam Islam urusan nasab itu begitu penting, begitu dijaga. Bahkan oleh para ulama dikategorikan urusan nasab itu merupakan salah satu daruriyat, salah satu hal yang sangat prinsip. Karena itu zina diharamkan, pergaulan bebas diharamkan, wajibnya menjaga nasab, tidak boleh kita melupakannya, kita disyariatkan mengenali nasab, karena memang ini sangat penting peran dan maknanya. Sehingga lelaki yang telah membeli budak atau mendapatkan tawanan perang, dia tidak bisa serta-merta menggauli wanita tersebut, walaupun secantik apa dia, tetap tidak boleh digauli sampai wanita itu mengalami satu masa haid, sekali masa haid, untuk memastikan bahwa dia tidak sedang hamil sehingga tidak terjadi percampuran nasab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.